Bab 1182. Metode rahasia naga darah. Kak Naga. Louis Lu sangat senang di dalam hatinya dan melihat ke arah udara. Dia melihat seorang pria gemuk besar berdiri di atas kehampaan, tidak tahu apa yang dia balikkan. Merasakan aura Kak Naga dan naga lainnya, Louis Lu segera berteriak ke arah kehampaan, "Kak Naga!" Mendengar suara Louis Lu, Kak Naga dan naga-naga lainnya segera terbang dan berteriak, "Saudara Louis Lu, lari!" "Dok sudah gila. Dok, apa yang terjadi?" Tubuh besar Dok yang berada di udara turun seperti batu besar 1 ton dan menghantam tanah dengan sangat keras sehingga sebuah kawah besar langsung terbentuk di tanah. Bumi berguncang untuk waktu yang lama sebelum akhirnya berhenti. "Dok, mengapa kamu di sini?" Louis Lu memandang Dok di depannya dengan wajah terkejut. Bukankah Dok mengatakan bahwa dia berada di suatu ruang misterius? Bagaimana dia bisa sampai di area barat dunia spiritual? Dan terutama dengan Kak Naga dan yang lainnya. Saat Pregi Dugu melihat Dok, dia langsung mengeluarkan pedang putih keperakannya dan menatap Dok dengan wajah waspada, Kaisar Kerajaan Air. Itu karena Pregi Dugu tidak tahu mengapa, tapi dia merasakan aura yang tidak bisa dijelaskan dari Dok yang membuatnya merasa tidak nyaman. "Apa yang kamu lakukan, Nona? Aku tidak mengganggumu." Dok mundur lagi dan lagi, terkejut. Pregi Dugu menyimpan pedang panjangnya tanpa sepatah kata pun, dan Louis Lu bertanya, "Dok, ada apa denganmu?" "Ahahaha, aku bosan akhir-akhir ini dan keluar untuk berjalan-jalan." Dok menggaruk bagian belakang kepalanya dan tersenyum bodoh. Louis Lu menatap Kak Naga dan Dok dengan wajah gelap. "Kalian, apa yang ingin kalian lakukan?" Seluruh tubuh Kak Naga tersentak dan dia berteriak, "Saudara Louis Lu, Dok sudah gila, membawa kami ke area suci untuk memohon. Bukankah itu sama saja dengan mengirim kami ke kematian?" Dok menunjukkan 2 baris gigi putih besar dan menjelaskan, "Saudara Louis Lu, aku tidak gila. Kami telah sepakat untuk memotong Raja Iblis Langit, tapi aku takut aku tidak bisa mengalahkan Raja Iblis Langit. Jadi aku teringat ada jiwa dewa klan naga tingkat alam roh bumi di area suci. Jadi aku pikir aku akan pergi dan mendapatkannya dan membantu Kak Naga untuk mendapatkan kembali kekuatan mereka sehingga aku dapat memotong Raja Iblis Langit." "Apa dan apa? Memotong Raja Iblis Langit? Untuk apa kamu memotong Raja Iblis Langit?" Louis Lu mengerutkan kening dan bertanya, "Katakanlah, kenapa kalian semua bersama-sama?" "Saudara Louis Lu, dengarkan ceritaku. 10.000 tahun yang lalu, saat aku baru saja lahir." "Nyahlah." Louis Lu dan Kak Naga, si naga darah berkepala 9 memarahi pada saat yang sama. "Saudara Louis Lu, lebih baik aku yang bicara." Kak Naga berkata tanpa rahmat yang baik, "Jadi, pada saat itu, aku dan 8 saudaraku yang lain sedang menahan." "Kamu juga nyahlah." Louis Lu meraih Kak Naga dan memukul kepala Dok dengan keras, "Bisakah kalian berbicara dengan benar?" Dengan wajah sedih, Dok menceritakan kisahnya kepada Louis Lu, yang tampak terkejut. "Kalian memotong Hien Song dan membunuh Paladin Suci dari tribunal." Saat menyebut Paladin Suci, ekspresi Pregi Dugu sedikit berubah. Kak Naga bahkan mengutuk, "Wah wah wah, Paladin kecil menyebalkan itu hampir membunuh naga ini. Jika bukan karena Dok, kamu tidak akan melihat naga ini, Saudara Louis Lu." Dok mengangguk dengan berat, "Ya, jadi kami merencanakannya agar Raja Iblis Langit benar-benar punah untuk selamanya, dan itulah sebabnya aku pergi ke area suci bersama Kak Naga dan yang lainnya." "Dok." Louis Lu menghela nafas, dia sudah lama tidak bertemu dengan Dok. Sirkuit otak Dok memang sedikit rusak. "Saudara Louis Lu, katakanlah, apakah kamu tahu di mana area suci?" Louis Lu mengerutkan kening dan bertanya, "Tidak tahu."
Dok berkata, mengedipkan matanya yang besar dan polos. Louis Lu menghela nafas, ada banyak sekali ahli di area suci, kamu pasti akan mati jika kamu pergi ke sana. Tidak, aku merasa bahwa Paus bukan tandinganku. Dok berkata dengan wajah terkejut. Paus, bukan tandinganmu. Louis Lu berkata sambil tersenyum pahit, apakah kamu tahu alam Paus di mana? Ya, seharusnya di alam roh surgawi. Dok berkata dengan rasa benar. Lalu apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkannya? Louis Lu bertanya. Tidak terlalu sulit. Dok berkata dengan penuh keyakinan. Louis Lu tertawa kering dan berkata dengan wajah gelap, kamu merasa bisa mengalahkan Paus, mengapa kamu merasa tidak bisa mengalahkan Raja Iblis Langit? Dok menunduk dan menunjukkan ekspresi bingung, Paus adalah Paus, Raja Iblis Langit adalah Raja Iblis Langit. Alamnya Raja Iblis Langit tidak sesederhana yang aku pikirkan. Aku tidak benar-benar yakin bisa mengalahkannya dengan kekuatanku saat ini. Meskipun beberapa naga di Kak Naga memandang Dok dengan tatapan orang bodoh, mereka semua mengira Dok adalah tipe orang yang otaknya rusak setelah tidak melihatnya begitu lama. Namun di dalam hatinya, Louis Lu mengerti situasi Dok, dan apa yang dikatakan Dok belum tentu salah. Selain itu, Louis Lu juga berpikir bahwa Raja Iblis Langit tidak sesederhana itu. Kalau begitu kamu bisa mengalahkan Raja Iblis Langit dengan Kak Naga dan yang lainnya. Louis Lu bertanya dengan rasa ingin tahu. Mata Dok berbinar dan dia tersenyum misterius. Jika Kak Naga dan yang lainnya mencapai alam spiritual, kita pasti bisa mengalahkan Raja Iblis Langit, bukankah begitu? Kak Naga, apakah kamu sudah gila? Kamu bilang dia lebih kuat dari Paus, lalu untuk apa kita mencari Raja Iblis Langit setelah mencapai alam spiritual? Menyuruhnya membuat sup. Kak Naga berkata dengan suara keras. Dok tertawa, menatap Kak Naga dan berbisik, Kak Naga, kalian bersembilan dari klan Naga Darah. Jika kalian menggunakan cara rahasia itu, kita pasti bisa memotong Raja Iblis Langit jika kita bersatu. Hanya saja kamu tidak bisa menggunakan kekuatan penuh dari metode rahasia itu sampai kamu mencapai alam spiritual, kan? Kesembilan naganya Kak Naga terguncang dan Kak Naga berseru, bagus sekali, Dok. Bagaimana kamu tahu metode rahasia kami? Tidak ada satupun dari kami yang memberitahumu. Dok tersenyum misterius, ayo, Kak Naga, percayalah padaku. Mari kita pergi ke area suci bersama-sama, aku akan membantumu memulihkan kultivasimu, dan aku akan memastikan bahwa kamu aman. Tunggu, semua pembicaraan ini adalah agar kamu pergi dan memotong Raja Iblis Langit. Louis Lu mengerutkan kening, selalu merasa bahwa semuanya tidak sesederhana itu. Karena Dok pernah berkata padanya sebelumnya bahwa Dok sendiri memiliki banyak rahasia yang tidak bisa diceritakan. Dok tersenyum dan menatap Louis Lu, memberinya tatapan penuh arti, tentu saja bukan hanya itu, tapi memotong Raja Iblis Langit itu sudah pasti. Selebihnya, kamu akan tahu pada waktunya. Louis Lu tidak bertanya lebih banyak, sekarang perang besar sudah dekat, jika Kak Naga dan yang lainnya memulihkan kultivasi mereka, kekuatannya dapat langsung dinaikkan satu tingkat. Dia memandang Kak Naga dan naga lainnya dan berkata, karena Dok telah mengatakannya, maka kalian pergilah ke area suci. Melihat Louis Lu juga berkata demikian, ditambah bahwa Kak Naga dan yang lainnya merasa bahwa Dok tiba-tiba menjadi sangat misterius, mereka juga setuju, baiklah, Saudara Louis Lu, setelah memulihkan kultivasi, aku akan datang ke barat untuk bergabung denganmu. Ngomong-ngomong, siapa adik ini? Aku rasa bukan si gadis Hailey, kan? Kak Naga bertanya dengan rasa ingin tahu. Louis Lu berkata dengan ringan, dia adalah putri dari Raja Iblis Langit, Pregi Dugu. Dok dan 9 naga dewa berkata pada saat yang sama, persetan. Bersambung.
Bab 1183. Orang paling berbahaya. Kak Naga menggigil dan menatap Pregi Dugu dengan ekspresi ketakutan. Dia ingin segera menemukan celah di tanah dan mengumpat di dalamnya. Mengatakan di depan putri seseorang bahwa dia akan mengebiri ayahnya, bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Dok juga tersentak dan tertawa canggung. Kak Dugu, aku ingat bahwa kamu dan Raja Iblis Langit tidak memiliki hubungan yang baik, jadi kamu tidak akan marah jika kami melakukan ini, bukan? Pregi Dugu memberikan tatapan marah kepada mereka, menenangkan diri dan berkata, terserah kalian, bagaimanapun juga, makhluk tua itu tidak pernah memperlakukanku sebagai anaknya. Dok tertawa dan 9 naga darah menghela nafas lega pada saat yang bersamaan. Louis Lu tidak terlalu peduli, dia meraih Kak Naga dan menunjuk ke formasi di depannya dan berkata, Kak Naga, konon klan naga sangat ahli dalam formasi teleportasi, kamu bantu aku untuk melihat bagaimana memulai formasi ini. Kak Naga tertawa, ya, serahkan saja padaku. Aku tidak tahu sebanyak Kak Naga tertua, tapi aku tahu sedikit tentang ini, tidak masalah. 9 naga darah bergegas masuk ke dalam formasi dalam sekejap, dan cahaya merah mulai keluar dari tubuh mereka. Tetapi tubuh naga itu terbang keluar dengan teriakan, dia sial, ini adalah formasi teleportasi area suci, aku hampir mati. Louis Lu berjalan dengan penuh perhatian dan bertanya, Kak Naga, apakah kamu baik-baik saja? Ekspresi Kak Naga dan naga lainnya tampak jelek dan menjelaskan, formasi teleportasi ini seharusnya berteleportasi ke area suci. Ras naga darahku sendiri cenderung ke sisi gelap, sihir cahaya area suci tepat untuk menahan kita. Saudara Louis Lu, dalam hal ini aku benar-benar tidak punya pilihan. Louis Lu menganggukkan kepalanya, dan sekarang dia tahu kemana Sali Liu dan yang lain berteleportasi, dia sedikit lebih tenang. Sebelum Louis Lu dapat mengatakan apapun, Dok berkata, Saudara Louis Lu, Sali Liu dan gadis kecil itu tidak dalam bahaya, mereka tidak berada di area suci, tetapi di ibu kota kekaisaran area barat dunia spiritual. Gadis kecil itu adalah putri raja dan aman untuk saat ini, jadi kamu tidak perlu khawatir. Saat ini formasinya seharusnya dikendalikan oleh area suci. Kata-kata Dok tidak diragukan lagi merupakan obat penenang bagi Louis Lu. Bagaimanapun juga, pada dasarnya tidak ada yang tidak diketahui oleh Dok di seluruh dunia spiritual. Dok, bagaimana kamu tahu begitu banyak? Kak Naga menatap Dok dengan sedikit curiga. Dok tersenyum dengan hangat, aku menebak. Beberapa orang sedang bersenang-senang ketika Dok berjalan ke arah Louis Lu dan berkata dengan lembut kepadanya, Saudara Louis Lu, aku tidak punya banyak waktu untuk muncul di dunia spiritual, ada sesuatu yang harus aku sampaikan kepadamu. Louis Lu dan Dok berjalan ke samping, Dok tersenyum dan berkata, Jangan khawatir, Saudara Louis Lu, aku telah mempelajari hal baru, mereka tidak bisa mendengar percakapan kami sama sekali. Tidak apa-apa, kamu bicara dulu, Dok. Kebetulan aku juga punya banyak hal yang ingin aku tanyakan padamu. Louis Lu berkata dengan suara yang dalam. Saudara Louis Lu, seperti yang aku katakan sebelumnya, meskipun aku dapat menyimpulkan banyak hal, aku tidak dapat mengubah apapun. Di sini aku ingin memberitahumu bahwa yang paling berbahaya dari ras iblis bukanlah Raja Iblis Langit. Dok berkata dengan serius, orang yang benar-benar menakutkan di antara para ras iblis ada di sampingmu, dan tujuannya datang ke area barat dunia spiritual jelas tidak sederhana. Pregi Dugu. Louis Lu melirik Pregi Dugu di kejauhan dan bertanya dengan rasa ingin tahu, meskipun dia tidak lemah, saat ini dia bukan ancaman bagiku. Dok menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, Saudara Louis Lu, pertama-tama,
Pregi Dugu telah hidup selama hampir 10.000 tahun, dan seseorang yang bahkan ingin membunuh ayah dan kakaknya sendiri. Apakah kamu merasa bahwa dia memiliki tujuan yang baik? Hailey Ye sendiri adalah tubuh reinkarnasi roh dewi. Dia bahkan tidak menyukai tubuh seperti itu. Dia ingin mencari tubuhnya sendiri. Coba tebak apa tujuannya? Kata-kata Dok masuk akal, dan Louis Lu mengangguk dengan penuh keyakinan dan bertanya, apa sebenarnya tujuannya? Tahukah kamu, Dok? Dok menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan, saat ini buku langit belum sepenuhnya mengkalkulasinya, tetapi aku curiga itu ada hubungannya dengan Angel dari area barat dunia spiritual. Angel. Louis Lu mengerutkan kening. Itu benar. Dok menjelaskan, ada makhluk abadi dunia atas di area timur dunia spiritual, dan pasti ada juga dunia atas di area barat dunia spiritual. Tunggu, Dok, aku masih tidak mengerti, yang disebut dunia atas, bukankah itu dunia makhluk abadi? Louis Lu tiba-tiba bertanya. Dok merenung sejenak dan bergumam, bagaimana aku bisa menjelaskannya kepadamu ya? Begini saja, dunia atas yang dibicarakan dunia spiritual sekarang hanyalah dunia yang dapat dibuka oleh kekuatan besar. Itu bukan dunia atas yang sebenarnya, hanya saja ada celah di antara kedua dunia dan hubungannya telah diputuskan oleh seseorang. Para makhluk abadi itu, para angel itu, sebenarnya adalah apa yang disebut makhluk abadi palsu. Dok berkata, apakah kamu mengerti? Louis Lu menggelengkan kepalanya, makhluk abadi palsu. Ya, pada kenyataannya, mereka adalah sekelompok orang bodoh yang berpikir bahwa tempat mereka tinggal adalah dunia atas, dan dengan kultivasi yang sedikit lebih tinggi, mereka memperlakukan orang-orang di dunia spiritual seperti semut dan menyebut diri mereka sebagai makhluk abadi. Dok mengutuk dan tertawa, jadi, Saudara Louis Lu, jalan menuju surga yang benar-benar ingin kamu buka bukanlah ini. Mata Louis Lu membelalak, seperti yang diharapkan dari Dok, kamu tahu begitu banyak. Dok berkata dengan ekspresi bangga di wajahnya, itu wajar, ngomong-ngomong, Saudara Louis Lu, kita mungkin tidak akan sering bertemu di masa depan, atau kita mungkin tidak akan bertemu lagi selama sisa hidup kita. Alasan mengapa aku keluar kali ini adalah karena aku merasakan kehadiran si Panitera yang berada di dunia spiritual. Jika si Panitera terbangun, maka aku akan tertidur selamanya. Panitera. Ya, aku tidak punya waktu untuk menjelaskannya sekarang, tetapi ketika aku sudah selesai dengan masalah yang sedang kuhadapi, aku akan mendatangimu secara pribadi dan kemudian aku akan memberi tahu semuanya. Dok berkata dengan serius. Baiklah, apakah kamu benar-benar berniat untuk langsung pergi ke area suci? Tidak, aku akan melakukan perjalanan ke ibu kota kekaisaran dari area barat dunia spiritual terlebih dahulu. Dok berkata dengan serius. Untuk apa pergi ke sana? Bukannya kamu ingin mencari paus? Louis Lu bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, jadi waktunya sedikit. Aku pernah mendengar bahwa ayam panggang di ibu kota kekaisaran area barat dunia spiritual enak, jadi aku harus buru-buru mencobanya. Dok berkata dengan serius. Ayam panggang. Kamu sangat buru-buru, hanya untuk makan ayam panggang. Louis Lu memarahi. Hahaha, Saudara Louis Lu, tunggu aku. Dok, yang takut Louis Lu akan marah, meraih 9 naga darah dan menghilang ke langit. Sebelum pergi, suara Dok terngiang di benak Louis Lu sekali lagi. Waspadalah terhadap Pregi Dugu. Saat dia melihat Dok dan 9 naga darah pergi, Louis Lu menatap dengan curiga ke arah Pregi Dugu, yang menatapnya dengan tatapan kosong. Apa yang kamu lihat? Apakah kamu belum pernah melihat wanita cantik sebelumnya? Baru kemudian Louis Lu menggelengkan kepalanya, aku pasti telah melihat banyak wanita cantik, aku hanya ingin tahu apakah tubuh aslimu cantik. Apakah ini ada hubungannya denganmu?
Pregi Dugu memelototi Louis Lu. Aku harus memikirkan kinerja biaya. Bersambung.